Salam, selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu, pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Ya, puji Tuhan kalau sehat ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kita pada pagi hari ini di semester 2 tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di pertemuan kita yang pertama ada lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi, ya, sebagai konstitusi. Nah, konstitusi ini Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, ya, tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan kedudukannya. Nah, di dalam aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan yang berikut ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang MK, ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang KY. Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Selanjutnya anak-anak, ada kekuatan suprastruktur politik Indonesia. Itu ada 8. Yang pertama ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Ada Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD. Dan Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang berikut Mahkamah Agung. Yang berikut Mahkamah Konstitusi. Dan yang berikut Komisi Yudisial. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya ada MPR, ya. MPR ini, ya, dibagi atas 2. Ya, yang pertama anggota DPR dan anggota DPD. Dan yang berikut ada lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Itu ada DPR, ya, ada DPR, ada Presiden, ada MA, MK, ya. Jadi DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan MA dan MK, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya anak-anak kita akan bahas tentang DPR. DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR ini dipilih melalui pemilihan umum, ya, pemilihan umum. Nah, anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang, ya. Dari fungsi, wewenang dan hak dari MPR itu
antara lain yang pertama, memiliki fungsi legislasi, yang fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dan yang berikut, mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya di PowerPoint, nanti Ibu akan kasih PowerPoint-nya. Dan selanjutnya ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini, anggota DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, ya. Jadi anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR, dan sedangkan anggota DPD diberhentikan, ya, dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Yang berikutnya ada presiden dan wakil presiden. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya. Jadi presiden dan wakil presiden ini memegang jabatan selama 5 tahun, ya. Dan sesudah dapat dipilih kembali, dan jabatan yang sama hanya untuk 1 kali dalam masa jabatan. Nah, wewenang dari presiden dan wakil presiden itu ada wewenang kewajiban dan hak. Wewenang, kewajiban, dan hak. Antara lain yang pertama, ya, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1, ya. Yang berikut, berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dan yang berikut, menetapkan peraturan pemerintah. Dan yang berikut, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya, Mahkamah Agung, ya, yaitu MA. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, ya. Ada calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Nah, kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung itu yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan yang berikut, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan yang berikut, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi atau rehabilitasi. Dan yang berikut anak-anak tentang MK, ya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, ya, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Nah, wewenang dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi itu yang pertama, ya, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan yang berikut, ya, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenang diberikan oleh undang-undang dasar. Dan yang berikut, memutus pembubaran partai politik, ya. Dan yang berikut,
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang berikut anak-anak tentang KY. Apa itu KY? Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Jadi, anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, Komisi Yudisial ini berwenang. Yang pertama itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, mempunyai wewenang lain dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim. Ya, dan yang berikut tentang BPK. Apa itu BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan anggotanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ya, hasil pemeriksaan keuangan negara itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ya, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan ya dapat mengolah untuk tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ya. Hasil dari pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, ya, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa lagi.